Di sini saya Iqbal Deno dengan NIM 140225 088 dari kelas 2A ENF dengan program studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah dari tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi dari dosen pengampu, yaitu Bapak Sigit Auliana Eskom Mkom, yang berjudul Komunikasi Efektif dan Emosional Intelligence. Kata pengantar, puji syukur atas rahmat Tuhan sehingga makalah ini bisa saya selesaikan dengan yang bertujuan memberi gambaran komprehensif tentang peran kecerdasan emosional dan komunikasi dalam kepemimpinan modern yang penuh ketidakpastian. Tahu nggak sih, kepemimpinan hebat itu sekarang nggak cuma dinilai dari IQ atau otoritasnya, tetapi juga dari seberapa jago dia mengatur emosi dan nyampein pesan. Dan di sini ada daftar isi bab 1 pendahuluan dengan yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan bab 2 landasan teori, definisi kepemimpinan dan teori EI, yaitu bisa disimpulkan dengan kecerdasan emosional Goleman. Di bab 3-nya itu ada pembahasan integrasi, dampak, tantangan, strategi. Bab 4 penutup, kesimpulan, dan saran. Dan daftar pusaka yang saya dapat yaitu dari referensi akademis tahun 2019 sampai 2026. Di sini juga ada pendahuluan atau intisari. Dunia turbulent menuntut kepemimpinan adaptif, bukan hanya otoritas atau IQ, melainkan kemampuan menavigasi emosi dan komunikasi autentik. EI ini memberi dasar untuk memahami diri dan orang lain sehingga pesan memiliki resonansi. Konteksnya dalam dunia kerja yaitu sekarang turbulent dan penuh ketidakpastian. Masalahnya yaitu kepemimpinan nggak cukup dengan modal otoritas atau IQ doang. Dan solusinya yaitu ada dua hal: navigasi emosi plus komunikasi otentik. Teori EI Daniel Goleman ada 5 komponen. Yang pertama, kesadaran diri, mengenali emosi sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Kita pernah nggak sih sama emosi sendiri, plus apa sih dampaknya ke orang lain? Contohnya kita lagi kesel, jadi lebih baik kita ngomong itu ditunda dulu daripada emosi kita itu dilakukan kepada orang lain. Kedua, pengaturan diri, kontrol impuls, ketenangan di bawah ketekanan, nggak meledak pas dimarahin atasan di grup WA. Tiga, motivasi, dorongan internal untuk bertahan dan mencapai tujuan, tetap semangat kerja walaupun lembut. 4, empati, memahami perasaan orang lain dan merespon tepat. Dan lagi capek dengan deadline, kita kasih jeda dulu, bukan kita mengasih atau menambahkan tugas mereka. Dan yang kelima yaitu keterampilan sosial, membangun hubungan, persuasi, dan manajemen konflik. Kita itu harus pintar bernegosiasi supaya enak sama klien yang rewel dan bawel. Komunikasi efektif, peran strategis. Komunikasi efektif menyatukan visi, mengurangi konflik, dan meningkatkan keterlibatan, bukan sekedar transmisi informasi, melainkan menciptakan pemahaman bersama, melainkan listening aktif dan verbal maupun non-verbal. Tanpa EI, pesan pemimpin hilang resonansinya. Tanpa komunikasi, EI tak terwujud menjadi tindakan organisasi. Integrasi EI dan komunikasi terbagi menjadi 4. Pertama, emotional intelligence. Kedua, effective communication, terus dan resolution. Yang keempat, engagement. EI itu adalah landasan internal, komunikasi adalah kendaraan eksternal. Sinerginya keduanya menjadi resonansi yang meningkatkan penerimaan pesan dan tindakan kolektif. Contoh analogi simpelnya itu EI itu dan sebagai mesin internal, komunikasi itu mobilnya. Kalau mesinnya bagus tapi mobilnya jelek, mobilnya rusak, pesannya tidak akan nyampe. Kalau mobilnya bagus tetapi mesinnya jelek, itu nggak bisa berjalan, nggak akan jalan jauh.
Nah, data pendukungnya yaitu data koreksi R sama dengan 0,78 antara EI pemimpin dan efektivitas komunikasi. Jadi, semakin tinggi EI-nya, maka dia akan semakin jago menyampaikan pesannya, dapat dan tantangannya. Peningkatan kepercayaan diri, kesadaran diri, dan empati memicu rasa percaya yang memperkuat kohesi tim. Yaitu kita sadar plus empati bikin tim kita menjadi lebih solid. Resolusi konfliknya yaitu EI membantu mengatasi konflik sebagai peluang perbaikan. EI juga membantu atau mengubah konflik menjadi sebuah peluang perbaikan. Keterlibatan dan inovasi. Komunikasi empatik meningkatkan engagement dan keterbukaan terhadap perubahan. Nah, komunikasi itu empatik bikin membuat tim berani mengasih ide. Tantangan utamanya yaitu komunikasi virtual, hilangnya isyarat nonverbal. Nah, yaitu kita itu gampang salah paham kepada orang lain dan lingkungan multigerensi dengan nilai dan ekspektasi berbeda. Multigerensi itu bukan cuma satu, tetapi berbagai macam. Ada boomer, Gen X, milenial, Gen Z, Gen Alpha yang memiliki beda nilai dan ekspektasi. Strategis pengembangan kompetensi. 1. Latihan berbasis pengalaman, simulasi role play, peer learning untuk internalisasi EI dan komunikasi, mindfulness dan refleksi. Latihan kesadaran diri untuk pengaturan emosi saat krisis. 3. Latihan komunikasi lanjut, aktif listening, negosiasi, dan pelatihan bias di bawah sadar. 4. Budaya pembelajaran, raw mindset, kesalahan sebagai peluang belajar. Dan di sini juga ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu komunikasi efektif dan EI Goleman 5 komponen adalah pilar terpisah pimpinan modern. Integrasi keduanya meningkatkan kepercayaan, resolusi konflik, dan kinerja organisasi. Nah, komunikasi efektif plus EI itu paket wajib. Untuk kepemimpinan modern, keduanya bikin kepercayaan, resolusi konflik, dan kinerja organisasi naik. Nah, rekomendasinya yaitu 1. Redefinisi seleksi pemimpin, memberi bobot EI. 2. Investasi pelatihan terpadu EI plus komunikasi. 3. Adaptasi multigenerasi dan empati. 4. Evaluasi berkala efektivitas program. Nah, contohnya yaitu rekomendasi aksinya itu HRD merekrut pemimpin. Bobot EI harus tinggi. 2. Perusahaan investasi training EI plus komunikasi terpadu. 3. Pemimpin adaptasi ke tim multigenerasi pakai empati. 4. Evaluasi cek berkala program EI-nya efektif atau enggak. Nah, jadi intinya yaitu jago teknis doang enggak cukup. Pemimpin masa depan harus yang jago membaca emosi dan terus jago ngomong. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tutup presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.